Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mulyani SEMAK selaku dosen pengampu di mata kuliah Teori Ekonomi. Perkenalkan, nama saya Sofita Zahra dengan NPM 25210046 dan saya Rika Amelia NPM 25210041. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan tema model pasar persaingan yang terdiri dari pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar monopolistik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang terdiri dari banyak sekali penjual dan pembeli, di mana di dalam suatu pasar itu tidak ada satupun pedagang yang bisa menentukan harganya, karena barang yang dijual bersifat homogen. Pasar persaingan sempurna ini pasar yang paling klasik dan paling sering untuk dijadikan kegiatan ekonomi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dan jenis-jenis pasar persaingan sempurna. Yang pertama yaitu ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, di pasar persaingan sempurna itu tidak ada suatu pedagang pun yang bisa mempengaruhi harga. Yang kedua, barang yang dijual itu bersifat homogen. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pasar persaingan sempurna. Ada pasar tradisional, ada pasar buah, pasar baju, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kelemahan dan kelebihan. Kelemahan pasar persaingan sempurna yaitu barang yang dijual itu bersifat homogen. Jadi di setiap pasar itu yang dijual itu sama aja. Contoh kayak beras, minyak itu sama aja. Yang kedua yaitu kurangnya perkembangan teknologi. Selanjutnya yaitu kelebihan pasar persaingan sempurna. Di pasar persaingan sempurna ini tidak butuh papan iklan, tidak butuh iklan karena dijual barang itu semuanya sama. Selanjutnya yang kedua yaitu pasar monopoli. Di pasar monopoli ini hanya ada satu penjual yang menguasai pasar dan dia berhak untuk menentukan harganya. Contohnya yaitu PLN, PDAM, dan juga SPBU. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, hanya ada satu perusahaan. Yang kedua, tidak ada barang penggantinya. Yang ketiga, pengaruh harga sangat besar karena hanya ditentukan oleh satu perusahaan saja. Yang keempat yaitu tidak perlu untuk pasang iklan dan promosi. Selanjutnya yaitu kelemahan dan kelebihan pasar monopoli. Kelebihan pasar monopoli yaitu keuntungan berpihak di satu perusahaan. Selanjutnya, inovasi dapat berkembang di dalam satu perusahaan. Kelemahan pasar monopoli yaitu pendapatan tidak merata, pembeli terbatas, dan kesenjangan pendapatan. Sebelumnya, teman-teman udah pernah dengar belum sih istilah pasar oligopoli? Nah, hari ini aku akan bahas singkatnya apa itu pasar oligopoli. Jadi, pasar oligopoli itu adalah pasar di mana di dalamnya terdapat perusahaan raksasa saja yang saling mempengaruhi. Bayangin kalau pasar ini tuh permainan catur. Nah, jika ada raja yang bergerak atau menghasilkan produk baru dan mengganti strategi, nah raja-raja lainnya tuh akan mengikuti. Kenapa? Karena bisnis mereka itu bukan bisnis biasa, melainkan bisnis yang resikonya gede banget. Itu kenapa alasan mereka tidak bersaing di harga, melainkan bersaing di iklan, kualitas produk, dan inovasi. Kelemahan dan kelebihan yang bisa aku sampaikan pada kesempatan ini yaitu yang pertama, kelebihannya banyak jenis produk. Jadi konsumen itu punya banyak pilihan. Nah, yang kedua, produsen itu bukan dituntut sih, tapi diharuskan untuk terus inovasi. Nah, yang ketiga, persaingannya itu lebih sehat. Nah, untuk kelemahannya, yang pertama itu biaya promosinya lebih tinggi. Yang kedua, produknya itu bisa naik karena merek. Dan yang ketiga itu persaingannya kadang kurang efisien. Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya tiap kita mau beli satu barang aja, pilihannya bisa banyak banget? Mulai dari teh kemasan, sabun mandi, sampai sampo. Kalau ngomongin merek tuh nggak akan ada habisnya. Nah, hari ini mari kita bongkar rahasia di baliknya.
Bayangin, kamu lagi ada di supermarket, berdiri di depan kulkas minuman. Cuma mau beli teh aja, pilihannya tuh ada teh sosro, teh botol, fresh tea, dan masih banyak banget macam merek teh lainnya. Padahal kan sama-sama teh ya, kenapa mereknya bisa sebanyak ini? Nah, pertanyaan simpel ini ternyata gerbang untuk kita bisa memahami sebuah konsep ekonomi yang keren banget. Dari contoh yang aku sebutin tadi, ternyata mereka tuh memiliki satu struktur pasar yang sama, yaitu pasar monopolistik. Kedengarannya agak serem ya karena ada kata monopolinya. Tapi tenang dulu. Mari kita bongkar pelan-pelan apa itu pasar monopolistik. Simpelnya gini, pasar monopolistik itu adalah pasar di mana di dalamnya terdapat banyak sekali penjual yang menjual produk mirip. Ingat ya, kata kuncinya mirip, bukan sama persis. Jadi setiap produk itu jelas ada pembedanya. Nah, perbedaan inilah yang memberikan kekuatan monopolistik kecil pada setiap versi produk itu sendiri gitu. Ciri-cirinya apa aja? Nah, yang pertama, pemainnya banyak, penjualnya banyak. Tapi enaknya, dalam pasar monopolistik ini, penjual baru atau pemain baru tuh relatif gampang buat gabung sama mereka. Nah, yang paling penting itu produk mereka tuh terdiferensiasi, jadi tetap ada bedanya, entah dari kemasan, kualitas, ataupun citra itu sendiri, citra dari merek itu sendiri gitu. Nah, karena produk mereka ini unik, jadi setiap produsen tuh memiliki sedikit kendali untuk menentukan harganya. Oke, teorinya udah dapet ya. Sekarang, aku mau ngajak teman-teman yang nonton video ini untuk merasakan bagaimana sih pasar monopolistik ini nih terlibat di keseharian kita. Pasar monopolistik ini tidak hanya ada di teks, tapi benar-benar hidup di keseharian kita setiap hari. Nah, coba teman-teman lihat di sekitar lingkungan teman-teman. Pasti ada warung makan langganan kamu, ada salon langganan kamu, ada barbershop langganan kamu, ada cafe, tempat-tempat nongkrong langganan kamu atau kesukaan kamu. Bahkan buat para cewek-cewek itu ya, ada skincare atau makeup yang lagi tren yang bahkan hari ini masih kamu pakai, itu termasuk bagian dari pasar monopolistik. Kelemahan dan kelebihan yang bisa aku sampaikan pada kesempatan ini yaitu, yang pertama kelebihannya banyak jenis produk, jadi konsumen itu punya banyak pilihan. Nah, yang kedua, produsen itu bukan dituntut sih, tapi diharuskan untuk terus inovasi. Nah, yang ketiga, persaingannya itu lebih sehat. Nah, untuk kelemahannya, yang pertama itu biaya promosinya lebih tinggi. Yang kedua, produknya itu bisa naik karena merek. Dan yang ketiga itu persaingannya kadang kurang efisien. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah dalam penyampaian, kami mohon maaf. Terima kasih untuk Bu Mulyani tentunya dan juga teman-teman yang sudah menonton video ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.